Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Qofizan semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Qofizan semuanya. Kenapa akhir dari seorang Soekarno begitu tragis? Setelah dia digulingkan oleh Soeharto, kepemimpinannya dan juga pengaruh-pengaruhnya dipreteli semuanya. Kemudian Soekarno ditempatkan di satu rumah yang dijaga dan juga dia tidak bisa keluar kemana-mana, menjadi sebuah tahanan. Ketika Soekarno menjadi tahanan, Soeharto menjadikan Soekarno seperti orang yang dia biarkan begitu saja, hanya diberikan makan, hanya diberikan minum, tapi tidak pernah diperdulikan tentang kesehatannya. Padahal Soekarno itu sendiri sudah mengalami banyak sekali penyakit-penyakit, terutama yang saat itu sudah kronis, itu adalah masalah di ginjalnya. Makanya pada saat itu ketika dia menjabat menjadi presiden, Soekarno itu punya dokter pribadi yang selalu memeriksa kesehatannya. Setelah dia tidak menjadi presiden dan menjadi tahanan rumah oleh Soeharto, semua dokter-dokter yang dulu mendampingi Soekarno itu dinonaktifkan semuanya, dan Soekarno dibiarkan begitu saja. Bahkan di akhir hayatnya Soekarno itu, mohon maaf, foto terakhirnya itu terlihat badannya mengembung. Seperti, ya mohon maaf ya, ini bukan mengejek atau menghina, tidak, tetapi ini sebuah foto terakhir dari Soekarno sebelum beliau wafat. Itu seperti mengembung, badannya ngembang kayak balon gitu. Itu menandakan bahwa sebetulnya darah yang sudah beredar di tubuh Soekarno itu sudah bercampur dengan air kencing dan lain sebagainya, karena tidak mendapatkan perawatan disebabkan kerusakan ginjal yang begitu parah. Ini menunjukkan bahwa Soekarno itu dibiarkan begitu saja oleh Soeharto untuk mati. Memang benar Soeharto tidak menghukum mati atau tidak mengeksekusi Soekarno, ya, mengingat jasa Soekarno begitu banyak dan dia juga termasuk pahlawan yang memerdekakan negeri kita Indonesia. Tetapi perilaku Soeharto di akhir kehidupan dari Soekarno dengan tidak memberikan perawatan yang layak kepada Soekarno, di mana Soekarno sendiri sudah menderita penyakit yang sangat kronis, itu seperti hukuman mati, cuman lebih menyakitkan karena Soekarno dibiarkan begitu saja menderita dengan penderitaan yang begitu panjang tanpa ada perawatan, dibiarkan mati sedikit demi sedikit, dan itu sangat menyakitkan sekali. Kalau kita merasakan, mohon maaf, orang yang sudah merasakan bagaimana ginjal itu rusak, kemudian darah itu bercampur dengan air kencing, maka minum sedikit saja itu tidak bisa keluar dari air kencing. Mohon maaf, pipis itu kan nggak bisa karena ginjalnya rusak, jadi tidak ada air kencing. Darah itu bercampur dengan air kencing, itu rasa sakitnya sangat luar biasa. Nah, apalagi kalau kita bayangkan sakit yang dirasakan oleh Soekarno pada saat itu, sampai badannya begitu mengembang seperti itu, apa yang beliau rasakan, maka sungguh yang nggak terkira gitu kan rasa sakitnya. Dan itu dibiarkan begitu saja, perlahan-lahan, mati secara perlahan. Itu yang dilakukan Soeharto terhadap Soekarno. Ya mohon maaf Qofizan semuanya, memang betul seorang muslim itu dari segi pandangan kacamata hadis Rasulullah SAW, apapun yang menimpa seorang muslim, kalau dia bersabar maka menjadi pengampunan dosa, menjadi kafaroh bagi dia. Kalau dia bersabar, dia menerima semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bermuhasabah, istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang dia rasakan dari rasa sakitnya akan menjadi pengampunan dosa. Bahkan sampai hanya sekedar tertusuk duri sekalipun, kata Rasulullah SAW, itu adalah kafarah. Itu adalah pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin, kepada seorang yang beriman. Nah, untungnya Soekarno adalah orang yang beriman. Meskipun mungkin ketika beliau menjabat menjadi seorang pemimpin, seorang presiden, beliau dikenal diktator, dikenal sebagai pemimpin yang dolim, pernah membubarkan Masyumi sebagai poros kekuatan partai Islam, pernah memenjarakan ulama-ulama termasuk Buya Hamka, Muhammad Nasir, dan berbagai macam ulama, pernah bahasanya memusuhi orang-orang yang mereka itu menentang terhadap kebijakan-kebijakan tidak etisnya Bung Karno pada saat ketika beliau menjadi seorang presiden. Itu semua memang betul-betul kedoliman seorang Soekarno. Tetapi di akhir hayat, kalau memang Soekarno bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menerima semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala, pasrah hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan Allah mengampuni beliau dosa beliau dengan cara memberikan penyakit, memberikan rasa sakit di akhir hayat beliau, maka itu adalah kafaroh. Itu yang harus kita fahami. Karena setiap manusia, orang-orang beriman itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat sampai akhir hayatnya, sampai di mana nyawa itu berada di kerongkongan manusia. Ketika dia dicabut nyawanya sampai di kerongkongan manusia, pada saat itulah taubatnya ditolak. Tetapi sebelum itu, kalau dia bertobat sebelum itu, maka Allah Subhanahu wa taala jamin taubatnya masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat taubatnya betul-betul taubat, tidak akan mengulangi lagi setelahnya. Itu yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya janjikan. Nah, Kofizen semuanya, yang unik begini, ketika Soekarno menjelang wafat, itu beliau pernah berpesan, kalau saya mati, tolong jadikan Buya Hamka sebagai orang yang mengimami jenazah saya. Inilah kebijakan seorang Soekarno. Beliau mungkin tidak meminta maaf secara langsung terhadap Buya Hamka, tetapi permintaan beliau itu menandakan bahwa beliau sebetulnya menyesal terhadap perbuatan beliau ketika dulu memenjarakan Buya Hamka. Dan hebatnya Buya Hamka adalah beliau orang yang sangat luar biasa, seorang ulama dengan hati yang begitu lembut, dengan hati yang begitu luar biasanya. Sampai akhir hayatnya Bung Karno, Buya Hamka mendoakan kebaikan untuk Bung Karno. Bahkan beliau mau menjadi imam sholat ketika menyolatkan jenazahnya Bung Karno. Beliau, yaitu Buya Hamka, tidak pernah sedikit pun menyimpan rasa dendam, rasa benci terhadap Bung Karno. Beliau memaafkan semua apa yang sudah dilakukan oleh Bung Karno terhadap beliau, kedoliman-kedoliman beliau ketika beliau menjadi seorang presiden. Luar biasanya, ulamanya hebat, pemimpinnya juga mau mengakui kesalahannya dengan meminta Buya Hamka sebagai imam ketika beliau nanti wafat, mengimami jenazahnya. Itu sebetulnya bentuk perminta maaf, tetapi tidak secara langsung. Nah, Kofizen semuanya, apa yang terjadi dengan Bung Karno itu berbeda dengan apa yang terjadi dengan sosok Mustafa Kamal Atatürk. Ya, Mustafa Kamal Atatürk, meskipun dia itu seorang muslim, tetapi apa yang dia lakukan itu sudah keluar dari jalur muslim. Karena begini, seburuk-buruknya Bung Karno tidak pernah merubah hukum-hukum Islam, tidak pernah merubah ajaran-ajaran Islam. Beliau tidak pernah merubah ajaran sholat, tidak pernah merubah ajaran azan. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Mustafa Kamal itu jauh melebihi ekspektasi manusia yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Kenapa? Karena Mustafa Kamal berani mengganti sholat dengan bahasa Turki, harus menggunakan bahasa Turki, kemudian menggunakan azan juga menggunakan bahasa Turki. Artinya azan itu diperbolehkan, sholat diperbolehkan dengan bahasa daerah masing-masing, sesuai dengan suku, sesuai dengan budayanya masing-masing. Dia juga mempreteli jilbab, dia mempreteli pakaian-pakaian muslimah. Sedangkan Soekarno tidak pernah melakukan itu. Soekarno tidak pernah melakukan kedoliman yang seperti itu. Meskipun dia membubarkan Masyumi, tetapi Soekarno tidak pernah mengubah-ubah ajaran Islam, karena dia seorang muslim yang dia juga percaya dengan Quran, hadis, dan ajaran Rasulullah SAW. Berbeda dengan Mustafa Kamal yang memang pada dasarnya adalah seorang munafik sejati. Dari awal Mustafa itu, judulnya dia muncul itu memang untuk menghancurkan Islam, dan dia bekerja sama dengan Inggris pada saat itu memang bagaimana caranya untuk menghancurkan kekhalifahan Islam yang pada saat itu terakhir ada di Turki. Kekhalifahan terakhir Ottoman di Turki. Itu bagaimana caranya Islam dilenyapkan dari atas muka bumi. Bukan hanya kekhalifahannya saja, bukan hanya kepemimpinannya saja yang dihilangkan, bahkan juga sampai ke ajaran-ajarannya kalau bisa dirubah semua. Itu yang membuat Mustafa Kamal Atatürk itu berbeda dengan Soekarno. Meskipun di akhir hayatnya mungkin Mustafa mendapatkan penyakit yang begitu mengerikan, Bung Karno juga mendapatkan sebuah penyakit yang begitu mengerikan, tetapi hukum di antara keduanya itu berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Sampai akhir hayat, sampai akhir hayat tidak ada satupun orang yang meriwayatkan tentang Mustafa itu dia bertobat dari semua kejahatan-kejahatannya. Bahkan ada sebuah kisah dikatakan di akhir hayat Mustafa Kamal Atatürk itu bahkan menantang Tuhan. Dia menggenggamkan kepalanya, kepalan tangannya itu ke atas langit. Ketika dia mau mati, dia berkata kepada Tuhan, "Wahai Tuhan, sebentar lagi kita ketemu."
sebentar lagi kita akan bertemu. Itu yang dia katakan. Artinya dia tidak pernah menyesali sedikit pun apa yang pernah dia lakukan, dari merubah ajaran Islam, dari meruntuhkan Turki Utsmani dan lain sebagainya. Berbeda dengan Bung Karno. Bung Karno di akhir hayatnya ada penyesalan dalam hidupnya, ada pertaubatan, ada juga perminta maafan terhadap para ulama, termasuk pada Buya Hamka pada saat itu. Jadi perbedaan yang sangat besar, meskipun keduanya di akhir hayatnya itu mendapatkan ya mungkin kesengsaraan atau penyakit, tetapi di antara keduanya ada perbedaan yang harus kita pahami baik-baik. Sebagai seorang muslim, kita harus bisa memandang ini sebagai kacamata yang menjadikan pelajaran bagi kita bersama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu isi hati manusia. Baik buruknya mereka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tetapi akhir dari kehidupan mereka harus dijadikan pelajaran bagi orang-orang setelahnya, supaya tidak mengikuti apa yang sudah mereka lakukan, supaya kita tidak mendapatkan akhir yang sama seperti mereka. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.